Hai, jumpa lagi sama saya Oktan Gendis Mahmud. Kali ini saya menjelaskan tentang teknik-teknik seleksi pada jenis padi ataupun keturunan jenis padi. Memang banyak teknis-teknis tentang penelitian mandiri membudidayakan padi galur. Di antaranya teknis metode pedigree, metode bulk, ataupun metode SSD. Yang saya jelaskan ini tentang penelitian mandiri metode SSD. Nah, pasti gimana sih caranya? Kayak apa sih teknisnya? Saya kasih bocoran supaya pada para pemulia padi kinetiknya kira-kira cepat seragam. Kayak apa sih teknisnya? Memang itu sangat membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan lahan yang sangat luas. Sedangkan para budidaya supaya satu seragam itu sangatlah sulit, harus membuang waktu ataupun membuang teknis-teknis lahan yang sangat luas. Tapi ada cara khusus, trik supaya cepat satu seragam dan terdapat satu seleksi yang sangat cepat supaya mencari suatu idaman genetik ini mendapatkan suatu pilihan. Contohnya ekstrimnya terkendala ekstrimnya cuaca, terkendalanya suatu wilayah tanah subur atau tidaknya, dan juga banyak tantangan-tantangan lainnya seperti pasar-pasar beras, suatu daya saing harga padi. Itu sangatlah tantangan bagi sang pemulia padi. Maka dari itu saya memberikan gambaran ataupun contoh suatu bocoran supaya yang lainnya itu bisa mengembangkan secara pesat. Ini bentuk galur ya. Nah, SSD, teknik SSD itu apa sih? Sebenarnya ini bahasa Inggris. Metode SSD itu single seed chicken. Nah, bahasa yang kita cerna yang agak mudah adalah SSD itu satu keturunan satu biji, satu keturunan satu biji. Contohnya tuh ini nih. Dalam satu malai itu beberapa biji, ada yang 200 sampai 1000 biji ataupun 1000 bulir dalam satu malai. Nah, teknik SSD itu kita ambil satu biji yang kita idamankan atau kita seleksi. Nah, di sini ada yang di tengah-tengah bulirnya, bijinya ada yang ada putihnya, putih-putih. Kalau orang sini pidak ataupun ati, nggak tahu lah kata orang-orang yang penduduk lainnya sih. Kalau orang sini mah pidak ataupun ati. Jadi saya ataupun yang lainnya yang saya idamkan itulah satu bulir yang saya idamkan, itu teknik SSD. Kita ambil, dan yang kita ambil itu bukan satu biji kita ambil sembarang, tidak. Kita harus tahu karakteristiknya itu dari bentuk bijinya, ekor bijinya, warna bijinya, kesehatan bijinya, ketebalan bijinya, kulit padinya. Nah, kita ambil, itu caranya. Yang saya contohkan ini
generasi keturunan F3. Aduh, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak ini? Nggak kebalik. Ya, ini F3 ya. Nah, di sini karya saya ini hasil persilangan dari muncul sebagai betina dan pejantan itu padi Sriwijaya. Nah, yang jadinya kayak gini. Yang tadinya bulir bijinya bentuknya oval ya, sekarang panjang dan ramping, dan ini juga pun ini bulirnya bijinya belum satu seragam ataupun masih bervariasi. Bulir variasi bukan warna tapi jenisnya yang bervariasi itu. Nah, masih banyak ini, dan di sana di sawah juga, di lahan juga masih belum saya ambil. Jadi pada prinsipnya individu tanaman itu, tanaman tersebut terpilih dari hasil suatu persilangan pada F2 dan selanjutnya ditanam cukup satu biji untuk satu keturunan itu. Cara ini dilakukan sampai generasi yang ke-5 sampai ke-6 ataupun F5 sampai F6. Jadi kita ambil satu biji. Jadi di sini satu biji kita ambil sampai generasi keturunan ke-5 sampai ke-6 atau F5 F6. Kita kembangkan secara luas. Contohnya seperti ini. Di sini saya contohkan ada beberapa bulir-bulir padi yang tidak seragam. Yang saya praktekkan itu bukan F2 ya, langsung F3. Soalnya saya seleranya langsung F3, saya pilih satu bulir. Soalnya kalau F2 kan masih banyak banget tuh. Nah, contoh dalam satu malai ini saya ambil yang jenis oval semi. Bentuknya oval tapi bukan oval tapi semi. Ya, saya dekatkan lagi. Yang kedua saya contohkan lagi jenis bulir yang bulirnya agak cacat. Yang ketiga saya contohkan jenis bulir yang medium. Yang keempat saya gambarkan, contohkan ini bulir panjang ramping tapi tidak beraturan, dan kulitnya juga agak berwarna kusam. Yang kelima ini saya contohkan jenis padi bulirnya panjang dan ramping juga, tapi kulit padinya itu bening. Kata orang sini klimis katanya, dan ekor kulit padi pun tidak ada ekornya. Dan sampai selanjutnya dalam teknis ini tuh pun sangat mudah, tinggal kita ambil dalam satu malai dan kita seleksi dalam satu malai itu, kita pilih satu bulir yang kita idamkan itu apa, gitu. Jadi kita ambillah dari pasaran itu, contohnya yang enggak ada atiknya, dalam berasnya putih, transparan semua berasnya. Contohnya ini yang kelima, dan kulit padinya juga berwarna kuning bening. Kita ambil, kita pisahkan. Dalam satu bulir ini kita
kembangkan dalam tahap F4, F5 sampai F6. Kemudian setelah F6 kita kembangkan lagi secara banyak dan secara perluas lahan. Dan setelah itu kita uji lahan, uji multi lahan, berapa banyak sih kemampuan potensi si jenis ini. Itu setiap F4, F5 begitu F6 kita cek setiap perkembangannya. Dalam kata orang sini mah tenggok, di sininya tuh bersih enggak gitu. Itu soalnya bukan teknik membudidayakan satu nutrisinya, dari kemampuan ataupun potensinya tersendiri juga dia akan mengisi sendiri. Soalnya gimana sih beradaptasi pada lingkungannya gitu suatu keturunan jenis padi ini. Nah, ya udah, rahasianya itu aja. Gimana sih caranya, teknisnya apa sih? Ya itu memang soalnya rata-rata belum ada yang tahu gitu. Ini F3 saya yang saya ambil dan saya pun mau mengembangkannya gitu ya. Terima kasih, gitu aja dari sedikit bocoran dari saya. Selamat untuk mengembangkannya ya. Nah,